Halo sobat, kembali lagi di channel ini ya. Kali ini tuh saya tuh mau bawakan suatu video yang judulnya bahwasanya kita itu sebagai hamba Tuhan, kita ada di hatinya Tuhan. Ratu Adil juga ada di hatinya Tuhan. Karena apa? Semua hamba-hamba Tuhan itu ada di hatinya Tuhan. Seperti lagu rohani yang kira-kira liriknya seperti ini. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di hatimu, ku di tanganmu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah kau tinggalkan. Jadi kita itu semuanya ada di tangan Tuhan. Kita ada di tangannya Tuhan. Bahkan kita ada di hatinya Tuhan. Kita itu ada di hatinya Tuhan. Bukan hanya itu saja. Selain kita di tangan Tuhan, kita di hati Tuhan, ternyata kita itu juga ada di pikirannya Tuhan. Berarti Tuhan itu memikirkan tentang kita. Kita juga ada di dalam rancangan rencana Tuhan. Jadi kita ada di tangan Tuhan, kita ada di hatinya Tuhan, kita ada di pikirannya Tuhan, dan kita ada di rencananya Tuhan. Seluruh umat manusia itu semuanya seperti itu. Ada di tangan Tuhan, ada di hati Tuhan, ada di pikiran Tuhan, dan ada di rencana Tuhan. Bahkan seperti bangsa Yahudi sekalipun, di mana bangsa Yahudi ini sudah sangat terkenal ya. Bangsa Yahudi adalah bangsa yang bebel, bangsa yang bebal. Bangsa Yahudi itu bangsa yang bebal, bangsa yang bebel, ngeyel banget gitu. Bangsa Yahudi itu bangsanya tuh ngeyel banget, ngotot, gak mau kalah, gak mau disalahin gitu ya. Dan itu kelihatan ngotot banget ya, bebel. Bangsa Yahudi itu memang dari dulu itu memang bebal. Walaupun bangsa Yahudi itu awalnya itu juga dari budak, dari penjajahan, dari budak, lalu dibebaskan oleh Allah melalui Musa. Tapi bangsa Yahudi itu memang dari dulu sampai sekarang tetap sama. Pada dasarnya bangsa Yahudi itu bangsa yang bebel, bangsa yang bebal, yang ngeyel. Ngeyelnya tuh nggak ngeyel biasa, tapi ngeyelnya tuh ngeyel banget gitu. Dimana bangsa seperti itu pun itu juga ada di hati Tuhan loh, ada di pikiran Tuhan dan di rencana Tuhan. Ya walaupun bangsanya ngeyel, bebel, dimana kita semua itu tuh ada di dalam tangan Tuhan, ada di dalam hatinya Tuhan, ada di pikiran Tuhan, dan juga ada di rencana Tuhan. Sebenarnya kalau kita boleh pahami, boleh cermati, boleh dalami tentang hidup kita. Kita itu hidup menjalankan misi dan visi ilahi. Kita harus tahu nih, apa tujuan hidup kita, visi apa yang kita bawa dalam hidup ini. Kita harus tahu. Ya, kita itu sebagai anak Tuhan, kita itu sebagai hamba Tuhan, kita harusnya bersyukur. Kita bisa mengenal Tuhan, mengerti Tuhan melalui agama-agama kita masing-masing. Ada juga orang-orang yang tidak mengenal agama, tidak mengenal Tuhan. Mereka hanya mengenal perikemanusiaan dan alam. Kita itu sudah sangat beruntung kita ada di dunia ini. Kita seharusnya bersyukur ya, kita seharusnya bersyukur.
dimana kita itu menjadi permatanya Tuhan. Kita tuh permatanya Tuhan. Kita sangat berarti dan berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak pernah meminta apa-apa kepada kita. Yang Tuhan minta adalah hati kita. Dia minta hati kita. Dia nggak minta harta kita. Dia nggak minta kedudukan kita. Pangkat tuh nggak diminta. Yang dia minta adalah hati. Hati yang mau menyembah. Hati yang bersyukur. Karena saya amat-amati, zaman sekarang tuh banyak sekali orang yang nggak mau bersyukur gitu loh. Banyak sekali orang yang nggak mau bersyukur, udah nggak mau bersyukur, masih saja nyalain Tuhan. Contoh orang Jawa ya, ini orang Jawa. Orang Jawa itu kalau kena musibah, kalau kena malapetaka, orang Jawa pasti bilang gini, "Do Gusti," atau "Ya Allah, kok kayak ngene? Ya Allah, iki piye anu." Jadi seakan-akan kalau dia tertimpa masalah, dia mempertanyakan kepada Allah, mempertanyakan kepada Tuhan. Dan secara langsung atau tidak langsung, sebenarnya dia itu menyalahkan Tuhan. Dia menyalahkan Allah, menyalahkan Allah gitu ya. Padahal sudah sangat jelas di dalam kitab suci, Tuhan Allah tidak pernah mencobai siapapun. Dan Allah tidak bisa dicobai oleh apapun juga. Yang mencobai para manusia itu adalah hawa nafsu manusia itu sendiri dan juga iblis. Bukan Allah, bukan Tuhan, bukan Allah. Tapi iblis dan hasrat manusia sendiri yang menjadi pencobaan manusia. Tetapi seringkali manusia itu kalau terkena masalah, terkena musibah, yang dia tuh mempertanyakannya kepada Allah, mempertanyakannya kepada Tuhan. Bahkan seringkali malah menyalahkan Tuhan gitu loh. Seakan-akan tuh musibahnya dari Tuhan, seakan-akan malapetakannya dari Tuhan. Padahal dalam kitab suci sudah sangat jelas, Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Dan Tuhan tidak bisa dicobai oleh apapun. Yang mencobai manusia itu adalah iblis dan hawa nafsu manusia itu sendiri. Bukan Tuhan, bukan Allah. Tapi seringkali manusia itu kalau dicobai, dia nyalahkan Allah, nyalahkan Allah, mempertanyakan kepada Allah, ini cobaan dari Allah, ini dari Tuhan, ujian dari Tuhan. Seakan-akan mereka menyalahkan Allah, menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah. Padahal di kitab suci sudah sangat jelas, pencobaan tidak datang dari Allah, tapi datangnya dari iblis dan juga hawa nafsu manusia. Contoh, orang punya penyakit diabetes. Kenapa dia punya penyakit diabetes? Sebabnya apa? Mungkin karena pola hidup dia yang tidak sehat. Itu kan karena dia sendiri. Kenapa pola hidupnya tidak sehat sehingga dia jadi berpenyakit? Kan karena pola hidup dia sendiri. Tapi malah dia itu menyalahkan Tuhan. Jadi sebenarnya pencobaan itu tidak datang dari Tuhan, tidak datang dari Allah. Tapi pencobaan datang dari hawa nafsu manusia itu sendiri dan juga iblis. Allah, Tuhan itu hanya sekedar memberikan izin. Itulah kilasan video kali ini ya, bahwasanya kita itu berharga di mata Tuhan. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini, nyalakan lonceng notifikasinya dan komen di kolom komentar. Terima kasih karena sudah tonton video ini sampai habis.